juta pertama kali nabung, terus per bulannya 4.600.000. Jadi nanti akan dapat. Jadi what's up guys, ketemu lagi dengan saya Dani Trikusuma. Kemarin aku udah bahas CoinWalk ya, P2P. Sekarang aku mau bahas tentang MOS atau Mandiri Sekuritas Online Trading. Jadi ini yang online tapi yang versi web cuy. Ada 3 versi sebenarnya. Ada yang versi di aplikasi seperti biasa di HP. Kita bisa download di Play Store. Ada di langsung di web kayak gini. Langsung masuk aja most.co.id. Nanti kalau most atau kalian Google aja MOS cuy. Nah nanti muncul ini, nanti bisa login. Kita sebenarnya bisa download juga di PC cuy. Nah, tampilan PC seperti ini. Bentar. Ini tampilan awalnya. Nah nanti kalian login aja. Kalau belum login ya, belum punya akunnya Mandiri Sekuritas Online Trading tuh kalian register dulu cuy. Jadi registernya tuh bisa kayak gini nih, daftar baru. Nah nanti kalian ngisi-ngisi lah, kayak ngisi KTP, NPWP, bla bla bla. Terus agak lumayan ribet sih kalau online sebenarnya. Enggak ribet tapi perlu disiapin beberapa dokumen yang penting gitu, kayak KTP, NPWP dan lain-lain apa gitu aku lupa. Karena aku zaman dulu daftarnya via ini cuy, kantor sekuritas. Jadi pertama kali aku ke Batam itu 2015 Desember akhir ya. Itu aku kan interview. Di sebelahnya kantorku tuh ada sekuritas. Sambil aku nunggu bos kan. Jadi aku pergi ke sekuritas terus aku daftar rekening. Karena sejak dulu aku sebenarnya udah tahu caranya tuh harus bikin dulu kan. Jadi harus bikin punya rekening saham dulu pertama. Nah, nanti kalau pas di sana aku ngisi-ngisi terus aku serahin semua, ternyata ada oke. Terus habis itu interview, ternyata keterima juga ke Batam kan. Nah, habis itulah sebenarnya udah lama aku punya rekening saham, sampai akhirnya yang IHSG turun tuh baru aku main. Terus aku kemarin tuh tahun berapa, tahun lalu ya, itu rekening sahamku karena nggak aktif 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun apa tuh, itu kan di non aktifin lagi, jadi udah non aktif terus aku aktifin lagi di Mandiri Sekuritas ini cuy, online aja. Ya gitu lah, kalian tinggal ngisi-ngisi aja, nanti tinggal continue ikutin aja. Aku agak lupa ingat. Pokoknya kalau online, daftar online, kalau sekarang mungkin kantornya tutup kali ya, udah corona kan, jadi kalian isi aja via online. Nanti dilengkapi data-datanya gampang lah. Nah nanti kalau udah punya akun, nanti dikasih email gitulah cuy. Nanti aku lupa. Passwordnya ya inilah kira-kira set. Nah itu salah. Nah itu pokoknya nanti kalau kalian udah punya nomor ininya, nomor akun mosnya cuy, ya kalian bisa login. Nanti pinnya bisa diganti kan, nanti dapat pin nih di Gmail. Pokoknya setelah proses daftar bla 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 itu ngelengkapi administrasi, nanti di feedback sama mereka, suruh tanda tangan kalau nggak salah, lupa. Tanda tangan kalau via online ya, tanda tangan bla bla. Kalau aku kan via kantor jadi langsung aja gampang. Jadi kalau terus keterima, terus dapat email, dapat user akses gitu, nanti dapat nomor ini, nomor ID gitu, terus dapat pinnya juga. Nah pinnya nanti bisa diganti kalau udah masuk. Nah ini kan udah aku ganti, terus udah nge-save di komputerku cuy, jadi tinggal masuk aja. Serap. Jadi tampilannya seperti ini cuy. Lebih simple sih kalau di web tuh daripada di HP, karena HP kan lebih kompleks ya, lebih semua detail. Tapi kalau di sini udah bisa beli sahamnya juga atau reksadana. Kalau beli reksadana aku belum pernah, jadi nanti aku ceritain. Karena aku biasanya kalau reksadana pakai ini cuy. Dulu Dana Reksa. Ini punya aku zaman dulu nih, masih ada kok. Akunku masih ada juga. Dulu aku main-main ini nih, Dana Reksa ini komoditas fokus 10, Dana Reksa syariah saham. Ini aku dulu main ini nih. Wih 600 pak. Dulu nih aku 1500 kalau nggak salah ya, udah turun. Ya itulah kalau Dana Reksadana. Jadi kalau di MOS ini aku fokus ke saham aja cuy.
Terus ada di sini ada home seperti biasa home ya, ini tampilan luarnya, ada account isi nanti kita bisa lihat profil kita. Nah, kita bisa ini nanti submit, masukin pinnya cuy. Nah, nanti no thanks. Nah, nanti ada kayak isi berisi inilah data diri kita. Terus portofolio nih, kalau kalian mau ngeliat portofolio karena aku baru main ya, terus duitku nggak banyak-banyak amat, jadi cuma segini doang. 300.000. Kemarin udah sempet jual beli juga. Akset aku beli di harga 130-an, aku jual dari harga 230 juga udah lumayan. Kalau kemarin aku investnya 1 jutaan, udah lumayan juga tuh, hampir untung 100% kan, 60%an aku lupa 8. Tapi karena kemarin aku coba-coba jadi untungnya kecil, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku nabung aja dulu. Jadi udah mulai sekarang, udah 300 lah, udah untung berapa, udah untung 30 ribuan lah dari 300 ribu, lumayan. Ini nanti juga ada portofolio reksadana kalau kita beli reksadana ya, cuma aku belum. Nah ini dia, kalau reksadana belinya di sini cuy. Aku belum pernah sih beli di mouse-nya reksadana yang ini. Terus ada laporan transaksi juga, penarikan dana juga bisa di sini. Terus ini ganti pin. Ini kalau akun yang itu, dia akun isinya berupa ya informasi lah seperti biasa. Ini reksadana. Kalau kalian mau tanya nih reksadana apa itu reksadana bla bla bla, ada cara transaksinya juga, ada udah jelas sih, lebih enak sih sebenarnya kalau di website ini. Isi itu ergonomis lah bahasanya. Ini transaksi reksadana yang tadi nih, kalian belinya di sini nanti. Ini saldoku yang bisa dipakai ya kalau nanti kalau mandiri kan aku punya rekening mandiri, dan aku punya rekening saham mandiri. Jadi kalau mau isi saldo top up itu tinggal transfer biasa. Jadi ada nomor rekening kita kan nanti dapat nomor rekening saham ya, nomor rekening buat transaksi di MOS itu. Kalau mau top up tinggal transfer biasa, jadi gampang gitu sih. Kalau ngambilnya ya ini penarikan dana ini, nanti misalkan kita udah jual semua, terus kan udah balik ke rekening kita kan duitnya. Nanti kalau mau narik ya ini penarikan dana tadi nih. Nah ini tinggal ngisi lah, gampang lah itu. Ini tinggal ngeload. Misalkan ini kan aku sisanya ini, kalau mau isli tinggal ditulis aja dan langsung masuk gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi aku belum pernah narik sih, karena aku baru main lagi tuh akhir-akhir ini, pasti ISG jatuh. Terus ada kalau di reksadana ada status ordernya kalau kita udah beli tadi. Terus ya inilah info-info apa ini, ada kalkulator investasi. Nah ini dia, kalau kalkulator investasi di reksadana. Jadi kalau kalian kan di reksadana bisa beberapa pilihan cuy. Ada lamsam yang misalkan kita punya 1M dibiarin aja berapa tahun. Nah kayak gitu. Ada yang dollar cost averaging namanya, itu per bulan. Kayak si Radit itu kan, yang kalian kalau pernah nonton video si Radit itu kan dia pakai sistem dollar cost averaging. Jadi berapapun dia punya duit per bulan tuh dia ya isi itu kalau dia itu yang kemarin aku lihat di videonya. Terus ada lagi mainnya apa aku lupa, pokoknya setiap dia turun beli, analisis ya kalau nggak salah. Pokoknya dia kalau turun beli banyak, kalau tinggi langsung jual beli gitu. Itu yang sistem trading, jadi dia setiap hari dilihat aja. Ada juga yang kayak gitu. Misalkan ini bisa nih, misalkan dana saat ini berapa, 3 juta cuy. Terus lama investasi 10 tahun, maunya returnnya 15%, asumsi inflasinya anggap aja 4% setahun ya. Nah ini dia, jadi selama 10 tahun 3 juta itu jadi 9 juta. Ini kalau versi lamsam ya cuy. Lamsam yang aku tadi jelasin
sekali aja tapi nggak diambil-ambil. Jadi 10 tahun dari 3 juta tuh kira-kira kalau returnnya 15% dan inflasi 4% ya dapatnya ini 9 juta 12. Nah itulah, dapat untungnya 6 juta. Kalau installment ini yang itu tadi di dollar cost averaging. Jadi misalkan kita 500.000 ya, sebulan 500.000 kali 10 tahun, sama yang kayak tadi ya, atau 300.000 aja. Tadi kan, tadi berapa sih? Oh 3 juta ya, ya anggap aja 300.000. Terus ini 15, tadi berapa? 4 serap. Nah ini dia, kalau kita pakai sistem dollar cost averaging, setiap bulan nabung 300.000 selama 10 tahun ya, jangan nggak diambil-ambil ya, 300 itu nilai investasi masa depannya nih. Nah jadi 65 juta. Jadi kalau kita nabung biasa kan 3 juta kali 10 tahun kan jadi 36. Itu duit 36 juta di 10 tahun ke depan tuh pasti kan turun gara-gara inflasi kan. Nah sebenarnya reksadana atau saham itu atau investasi yang lain tuh cuma menahan uang tuh terdepresiasi ya, apa ya? Pokoknya nggak kena inflasi gitu loh sih, gampangnya bahasanya kayak gitu. Karena kita kalau nabung di bantal atau di rumah gitu 10 tahun kayak ini 300.000 kali 10 tahun ya 36 juta. Itu kan 36 juta sekarang sama 36 juta 10 tahun kan beda. Jadi dia rugi di tabungan gitu, rugi di kena inflasinya cuy gitu. Terus present value ini kalau kita pengen target investasi yang pengen dicapai, misalkan kita mau 1 miliar dalam waktu 10 tahun, kita harus nabungnya berapa. Ini juga ada nih, bagus nih kalkulator investasinya. Inflasi kayak tadi 5 returnnya mau inflasi 4%. Kalau lamsam pakai ini cuy, 303. Solusi yang pertama ini ada solusinya, lamsamnya segini 332 juta pertama kali nabung, terus per bulannya 4.600.000. Jadi nanti akan dapat ini dia. Oh ya, lamsamnya ini 332 selama 10 tahun, jangan diambil-ambil. Kalau yang udah dollar cost averaging 4,6 juta selama setahun. 10 selama 10 tahun tuh per bulan kalian nabung 46,4 gitu. Terus ada pension plan. Usia saat ini aku 27 cuy. Target harapan hidup 80 tahun. Usia sahabat pensiun, anggap aja aku 60 pensiunnya. Pengeluaran saat ini per bulan 9 juta. Banyak kali ya, enggak apa-apa lah. Return investasi 15 setelah pensiun, anggap aja 15, asumsi 4%. Pengeluaran per bulan setelah pensiun 33 juta. Anjay. Total dana pensiun yang diperlukan 3M. Jadi aku kalau 3 untuk mencapai biar pensiun dini, kalau ada 3M udah cocok nih cuy. Investasi 23 secara lamsam, per bulannya 300.000 ya 299. Oke lah, nanti aku per bulan 300.000. Ini untuk yang reksadana cuy ya. Nah itu kalau saham ini dia. Ini ada composite, stock price, chart, news company, stock transfer sama IPO. Nah aku biasanya pakai yang ini composite. Jadi oh ini udah keluar ya, masuk lagi. Nanti masuk nih composite cuy. Nah kalau mau jual belinya ada di sini cuy. Enaknya yang dari website dibanding HP itu kita bisa langsung, ininya kan udah banyak nih, langsung tampak banyak. Kalau di HP kan ordernya cuma satu aja, terus kita nyarinya kayak di sini tuh one by one gitu kan. Kalau kita nggak hafal susah kan, nggak hafal namanya apa sahamnya jadi susah. Nah kalau dari sini di website ini karena tampilannya luas, jadi tinggal masuk aja. Ntar aku pindah dulu. Oh ya ada sini aja. Misalkan
ini yang paling the most aktif. Jadi 20 saham yang sangat aktif di hari ini kemarin ya, sebelum penutupan, yang paling aktif ini kita bisa lihat yang naik turun. Ini paling aktif tuh paling sering di jual beli jual beli jual beli kayak gitulah. Ini yang gainer, kalian bisa lihat sini. Terserah dirimu ya pakai yang, kan kalau yang pemain saham-saham yang udah gede itu kan ada dua kan, fundamental yang belinya yang blue chip itu. Emang BCA, Gudang Garam dan lain-lain itu yang paling aman sih, karena dia setiap kalau ditahan sampai berapa tahun tuh pasti dia naik deh. Ada yang perusahaan-perusahaan yang baru kayak gitu, yang tergantung sih pilihan masing-masing, analisis teknikal dan bla 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 itu kalian ke channel yang lain lebih detail cuy. Nah kalau ini belinya, kalau ini kan aku kasih tahu cara belinya aja. Jadi misalkan kita udah pilih nih, kita bisa milih sesuai yang tadi ini, bisa memilih sesuai ini kan composite, bisa milih sesuai apa, sektoral juga cuy, agri, basic. Oh ini untuk menentukan ini loh cuy, di sektoral tuh dia di kemarin tuh naik apa turun. Di agrikultur kemarin turun cuy 1,5%. Basic industri juga turun, di bisnis juga turun, banyak yang turun sih emang, karena emang gara-gara corona ya. Terus kalau misalkan beli ini, kalau aku kan punya ini saham nih, APLN nih. Jadi misalkan mau beli ini, tinggal ketik buy. Kan duitku kan tadi sisa, kalau mau lihat duit lagi di sini, buy, view portfolio. Oh, salah. Sisa 3.000. Jadi aku harus top up dulu. Misalkan aku habis ini, aku anggap aja aku habis ini top up 100.000 ya, atau top up ya 100.000 aja lah sesuai keuanganku. Nah jadi misalkan aku mau beli ini di harga ini, kan ngebitnya 89, harga terakhir kan 8, harga terakhir kan ini ada yang offer tuh, ada yang ngejual dengan harga 89. Kita kalau misalkan 89 tuh langsung dapat nih. Kita kalau misalkan langsung berapa lot itu, 10 lot, jadi bayarnya cuma 89.000. Tinggal ketik pin kode kita, submit. Nanti submitnya di jam-jam bursa ya, jam 9.30 sampai 11.30, sama habis makan siang tuh 13.30 sampai 15.30. Karena baru kita submit, nanti udah otomatis bisa langsung dapat. Tapi kalau mau antri dia ini kan ada 3 antrian nih yang ada di sini nih, 88, 87, 86. Kita tinggal misalkan pilih 86, sama aja, nanti ketik di sini. Pokoknya kalau saldo kita di sini cukup ya, itu bisa dia. Kalau nggak cukup langsung di auto reject, karena dia harus kita top up dulu. Kan ini duitku kira-kira tinggal 3.000 lagi, karena udah terpakai kan. Jadi aku harus top up dulu, kayak yang tadi tuh, transfer ke rekening Mandiri sahamku. Kalau udah, nanti kalau misalkan mau beli, tinggal ketik aja harganya, terus berapa lot yang kita inginkan, masukkan pin kode, submit. Nanti dia otomatis ada di sini, dia ordernya kita di sini. Ini kalau aku submit nih, langsung dia di reject. Remember me, submit. Nanti ketik submit, set. Nah statusnya reject karena dua hal, karena belum jam bursa satu, yang kedua belum saldonya nggak cukup. Jadi gitu, dia udah otomatis auto reject ya. Tapi kalau misalkan udah pas jam bursa sama saldoku cukup, jadi dia nanti open dia. Nanti kalau open tuh maksudnya ada yang ngejual di hargaku, langsung otomatis
ngepas gitu kayak Bitcoin. Nanti aku jelasin yang Bitcoin, aku belum pernah ngejelasin yang Bitcoin. Jadi sama-sama kayak gitu, cuma kalau yang di Bitcoin tuh kan ada fee transfernya. Fee kalau kita ngebit di harga jualnya, kita yang kena bayar. Kalau yang orang itu ngejual di harga kita, dia yang kena charge gitu. Ada berapa persen. Kalau ini itu ke pengalamanku ya, aku nggak tahu pasti, ini pokoknya kena 5.000 seberapa pun. Nggak tahu ya kalau duitnya gede ya. Tapi aku baru main 200 300 sih, jadi kalau 100 200 tuh pokoknya kalau di hari yang sama itu cuma kena 5.000. Jadi mending langsung dibanyakin aja biar nggak rugi di biaya transaksi cuy. Tapi cuma 5.000 sih ya, kalau buat sultan ya nggak apa-apa. Itulah kalau beli. Stock price itu mirip-mirip juga sih kayak tadi, tapi ini nggak pernah aku mainin kalau yang di website ini. Tapi kayaknya ini karena belum jam bursa ya cuy, jadi nggak bisa ini. Nggak ngerti aku yang ini, nggak aku mainin juga di HP juga, yang di aplikasi kayaknya juga belum juga. Coba HPLN stock search, mungkin belum jam bursa kali. Terus chart ini ya biasalah, chart isi naik turunnya, apa progresnya saham. Nah gini, kita bisa, aku yang punya tuh PTSN cuy. Satu saya tuh ada di Batam, jadi aku cari yang tahu-tahu aku aja, karena emang dia PT-nya bagus sebenarnya. Ini dia, kita bisa set kayak persis lah kayak sama kita kalau main Bitcoin kan. Ini waktu itu dulu nih saham Satnusa tuh murah nih cuy, cuma 20 doang. Terus habis dia kerja sama Xiaomi kalau nggak salah ya, itu langsung cep jadi tertinggi 1.300. Wah gokil, 1.500 malah. Dari harga 20 ke 1.500 berapa tuh naiknya tuh, 200, hampir 20 kali lipat. 20 2.200 ya, 200 kali lipat malah, 200. Nah gitulah, untungnya banyak lah pokoknya. Ini yang punya nih orang Batam, Pak Abidin namanya. 60% cuy yang punya saham PTSN dia. Mantap jiwa. Kita bisa ini nih narik apa timelinenya semaksimal mungkin, atau ya sama umum lah, kira-kira prospeknya kayak mana. Kayaknya masih bisa turun lagi deh menurutku. Jadi kayaknya PTSN ini bisa di bawah 100 lagi nih. We'll see. Terus kalau news and company info nih ya biasa berita-berita cuy. Isinya berita-berita apa, perusahaannya mau ngapain. Ini kalau kita mau transfer stok atau saham kita transfer ya, tapi belum pernah. Lagian akunku cuma satu doang, mau transfer ke mana. Terus IPO ini newsnya PT-PT baru yang mau listing cuy, gitulah, kalian pasti lebih ngerti. Dengan SBN, surat berharga negara ya, surat berutang negara. Terus ada ini, ada riset, ada online learning juga cuy. Ini ada jadwal-jadwal learningnya. Terus ini dia, nah ini dia, kalau kalian mau buka rekening di sini ada tutorialnya juga. Terus ini ada ya biasalah kontak us. Nah ini dia cara openingnya. Pokoknya di sini udah lengkap sih, jadi gampang. Udah 24. Udah kira-kira seperti itu loh cuy. Pokoknya belinya di sini di Composite. Terus kalian pilih, pokoknya bisa lihat dari performa di sininya, atau kalian memang punya analisa tersendiri
belinya kayak gitu pokoknya. Dah kita misalkan mau beli Telkom, buy kayak tadi tuh, terus top up dulu saldo kita cuy, terus kita mau beli berapa lot, masukin pin, tinggal submit. Dah oke. Terus pokoknya tunggu jam bursa ya. Kalau nggak jam bursa auto reject kalau di sini. Kalau di HP kan dia kan otomatis. Kadang dia open kan. Tapi kalau di sini harus jam bursa sih. Itulah lebih enak sih kalau di web. Lebih simple. Kalau di HP kan agak ribet kecil-kecil gitu. Oke, segitu dulu dari saya dan dari semua.